Oke, ya. Selamat datang, Pak Wardi. Iya, Pak. Pak Sorry Wardi, telat join. oke. Power BI-nya sudah diinstal di PC-nya, Pak, di laptop. Belum, Pak. Oke, silakan diinstal Masih, dulu. Hah? iya ya. Ini sementara masih download dia. Oke, oke. Jadi hari ini insya Allah kita sekalian praktek ya. Jadi pertama memang nggak ada PowerPoint ya, Pak. Murni yang saya ajarkan ini on the spot. Maksudnya saya coba mensimplify konsep dari Power BI tersebut biar sebentar nih, agar ke apa namanya, ah, biar dapat intinya ya poinnya itu. Karena se- sebenarnya kalau dilihat dia memang agak kompleks kalau ngikutin buku ya, saya pernah baca sedikit itu agak membingungkan, sama seperti Primavera ya, artinya kalau nggak dikenali di awal sedikit membingungkan karena itu dulu terjadi di saya waktu awal-awal pertama kali sentuh Power BI. Tapi saya lupa ya waktu kapan itu mulai bisa memahami keinginan Power BI itu, saya lupa waktu itu. Awal-awal membingungkan memang. Ntar nih saya coba share screen dulu. Apa tuh? Ada ini ya. Oke, nanti saya bagi Pak satu file. Saya bagi dulu lah filenya di grup kita. Ini file company saya sebenarnya ya. Jadi keep confidential aja datanya. Saya nggak ada data yang eh, salah, hampir salah. Salah kirim. Hampir salah kirim. Apa? Aduh, could not send this message. Lah. Hmm. Hmm. Power BI. Oke. Nah, ini nanti silakan di-download ya. Ada 25 mega filenya. Itu berkait file yang akan kita coba untuk latihan. Hmm. Dia masih loading. Baik, belum ada yang kayak gitu. Ini kegedean file kayaknya nih. Mau.
Kirim file lambat. Hmm. Oke. File Power BI-nya kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kita mulai dari new blank report. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi ada yang report view ini bisa dikatakan visualization ya. Report view ini adalah visualization, bentuk dari diagram. Nah, di sini ada pilihan diagram, ada graph yang ingin visualisasikan data yang kita berikan. Lalu di sini ada table, tapi tabel ini bergantung sama yang kita submit. Sayangnya kita nggak menggunakan tabel ini, Pak, karena tabel ini bisa dikatakan manual update, Pak. Manual update. Sedangkan fungsi dari Power BI itu adalah file yang teman-teman buat dari berbagai departemen, ya, dari berbagai divisi, itu tidak perlu kita update manual di sini. Sebenarnya itu fungsi dari Power BI. Mereka sudah buat di filenya, ya udah file yang kamu ada, ya file yang kamu ada itu saya terima dan saya langsung upload di Power BI saya. Nah, di Power BI kita inilah yang akan langsung mengenerate ke view ini. Kemudian ada relation, ini akan dari beberapa file itu ya biasanya bentuk dalam table. Table itu diintegrasikan. Misal ada data yang sama, contoh file A dan file B dia memiliki tanggalan yang sama. Tapi file A ini ngomong pengeluaran, file B ini ngomong pemasukan. Nah, tapi di tanggalnya sama. Nah, tanggal antara file A yang pemasukan dan tanggal yang di B pengeluaran itu bisa diintegrasikan. Integrasikannya itu di sini, namanya model view ya. Nah, nanti lewat integrasinya di sini. Jadi dua file yang berbeda di merger karena ada kesamaan yaitu di tanggal tadi, contoh ya, contoh di tanggal nanti bisa kota, bisa tanggal, bisa area ya kalau kita di project. Nah, itu bisa dibuat di sana. Kemudian kalau Dex Query ini coding ya, ini jarang dipakai. Ini jarang dipakai. Nanti kita sedikit ajarkan bagaimana membuat Dex-nya ini ya, Dex. Oke, sebentar saya cek dulu. Udah kekirim belum ya filenya? Masih belum. Hmm, Bentar, kejap. Kayaknya ada masalah. Hmm, Gini dia ya. Oke, Mbak Bella. Filenya agak besaran sepertinya. Sebentar, saya cari dulu file yang agak kecil. Hmm. Nah, iya. Coba saya matikan dulu Pak ya gambarnya ya. Kayaknya karena internetnya nggak kuat ini. Ntar saya coba matikan dulu. Nanti coba kirim filenya lagi. Hmm.
Ini kebiasaan, ini laptop saya pun lambat ya karena kebuka Power BI ini. Karena ya, dia kebiasaan buka Power BI pasti fan-nya fan-nya bermain ya. Jadi lumayan memakan RAM di laptop kita. Oke, 9%, 11%, 12%, 16, 19, 20, 22. Jadi karena ini file project, Pak, ini konfidensial, artinya kalau bisa untuk konsumsi Bapak Ibu yang di sini aja, jangan kita share ke orang lain. Oke, sudah masuk filenya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Nah, coba silakan di-download, Pak Wardi, Pak Daud, sembari saya jelaskan. Buka dulu. Aduh, lagi. Oke, ntar ini minta registrasi lagi. Bentar. Ya, ntar Pak ya. Ya, oke, ntar. Jadi dari mana kita mulai ya? Pertama kita mengupload file yang tadi, Pak. Nanti saya minta Bapak lakukan juga. Nah, sekarang saya coba dulu ya. Jadi ada visualization lalu data. Nah, data yang dimaksud di sini adalah data yang kita upload ya, data yang kita upload. Bisa klik di Excel, Excel workbook. Nanti kita cari file name-nya tadi ya. Saya udah bagikan. Training for BI, klik open. Oke. Nah, akan muncul sebentar. Ini kayaknya nggak muncul karena dia pop up. Saya stop screen dulu. Saya share screen. Baik. Baik, setelah kita klik Excel workbook tadi, ya artinya datanya itu bisa dari beberapa sumber, Pak.
Cuman biasa yang kita gunakan di project itu adalah Excel. Jadi Excel workbook yang kita tunjukkan tadi akan muncul nih seperti ini. Nah, pilih nih file yang mau kita gunakan atau sumber datanya yang mana, sheet yang mana. Kita buka file aslinya ya. Kita buka file aslinya, Power BI. Kita akan coba buat S-curve ya. Kita akan coba buat S-curve dari data Power BI. Oke, ini saya buka file aslinya. Jadi filenya kan besar nih ya, 25 MB. Nanti di Power BI, kelebihan dari Power BI itu bisa jadi di bawah 1 MB Bapak Ibu. File yang itu akan kebacanya. Itulah salah satu keunggulan Power BI. Dia akan mengkompres data yang tadinya di Excel besar ya, 25 MB itu. Sedangkan ketika kita tarik, nanti data tersebut rata-rata di bawah 5 MB. Kayak saya ada 8 file yang saya integrasikan, itu cuma kena 4 MB ya. Nah, cuma kena 4 MB. Baik. Nah, ini file aslinya. File aslinya ada progress summary, ada progress plan ya. Ada level 1 2. Ini yang ada level 1 2 actualnya. Kemudian ini overall. Nah, ini S-curve-nya. Nah, saya ingin ambil data S-curve ini ya. Saya ingin ambil data S-curve ini, saya pindahkan ke Power BI. Jadi setiap ada planner yang update. Nah, jadi setiap ada planner update di sini, misal di tanggal 20, saya freeze dulu. Misal dia update di tanggal 28 atau 29 ya, atau 26 September ini, maka data tersebut akan tidak mengikut, akan langsung otomatis terrefresh di Power BI kita. Nah, sebentar Pak, saya tidak ada apa ini. Ini maaf ada sedikit gangguan. Ibu lagi ngechat tadi. Maaf ya, Bapak Ibu. Ah, ya, nah, tadi. Nah, jadi ini Pak, kita update di sini. Contoh aktual ya, saya update 3 gitu. Otomatis di Power BI-nya nanti kita refresh langsung terupdate. Nah, itu maksudnya dari Power BI itu fungsinya. Nah, bagaimana stepnya? Stepnya adalah eh, setelah kita upload, nanti ada pilihan sheet-nya ya. Ini judulnya mirip nih, cons. Ini cons itu yang mana ya? Ah, ini dia, cons. Lalu eng, ini eng. Nah, yang mau kita ambil dari data ini ya. OALL JKT TS ya, jaket dan topside. Maka ini OALL jaket topside. Kita klik, lalu kita load atau transport sama aja ya. Load atau transport. Oke. Otomatis datanya akan muncul di sini. Nah, di query akan muncul di query. Ini agak loading ya. Ada ketemu error. Errornya sekitar 2 ya.
Dari 121 row di loaded, ada ketemu dua error. Ini view errornya bisa, kalau mau kita close pun nggak apa-apa. Ini sebenarnya error pun masih aman. Nanti gimana tracingnya nanti saya tunjukkan. Oke, baik. Sekarang filenya sudah terupload di Power BI kita. Yang langkah selanjutnya kita klik sini ya, edit query ya, edit query. Nah, setelah edit query muncullah file tadi di Power Query ya, di sini di Power Query Editor. Kelihatan ya datanya benar-benar amburadul karena dia mengikuti kolom dan baris yang sama sesuai di Power BI kita, sorry di Excel kita. Contoh nih, description munculnya di sel berapa ini? Kolom 4, sel 73 ya. Kolom 4 ya, sel 73. Karena apa? Karena dia mengikuti di sini nih, Pak. Ah, di sini tulisnya berapa dia? Description tuh di D74 ya. D74. Di sini kebacanya kolom 4 sel 74. Nah, itu jadinya sama persis. Jadinya sama persis. Namun yang sama persis ini kan nggak bagus ya. Nah, yang sama persis seperti ini nggak bagus, maka kita edit nanti file ini di Power Query. Nah, file ini akan kita edit di Power Query agar tampilannya rapi dan bagus. Nah, itu yang akan saya jelasin soalnya. Nah, silakan dicoba dulu, Pak Iqbal, Pak Wardi, Bu Bella. Cukup jelas untuk upload datanya? Jelas, Pak. Ah, boleh dicoba dulu ya. Mungkin Pak Ihwal boleh share screen, Pak Ihwal. Saya ingin lihat prosesnya yang Pak Ihwal lakukan. Nanti Pak Wardi dan Bu Bella saya minta juga ya. Mungkin Pak Ihwal dulu, boleh. Oke, mantap. Ah, di checklist tuh, Pak Ihwal, yang datanya, yang OALL, ah, checklist, nanti di load. Oke. Nah, dia loading dulu, memang nunggunya lama, Pak. Ini tergantung speed PC kita ya. Saya pakai i5, ini lumayan sekitar 30 detik sampai 1 menit. Nah, yang error dibiarkan nggak apa-apa, di cancel. Ya, sekarang datanya sudah muncul. Sekarang kita show query. Ya, edit query. Oke, thank you Pak Ihwal. Pak Wardi dan Bu Bella mungkin boleh share screen. Boleh, Pak.
Oke, mantap. Sudah ya. Bu Iya, Bella, Pak. insya Allah sudah ya. Coba lihat itunya Pak Wardi. Di kolom 4 sel 75 ya. Sel 74 apa 75 tadi? Ketiga. Kolom 4 baris row bukan Iya, sel, maaf, Pak. baris. Betul ya, sama ya. Oke, Iya, Pak. baik. Kita lanjut. Insya Allah sudah paham bagaimana uploadnya. Nah, jadi file ini kan terlalu jelek Pak ya. Nggak rapi. Jadi caranya pertama gimana? Oke, kita hapus nih yang 00 nih. Kalau di Excel kan hapusnya kan klik kanan atau shift delete gitu ya. Atau di sini klik kanan 62 itu klik kanan delete itu. Nah, dia nggak bisa Pak. Di sini nggak bisa seperti itu. Di Power Query itu nggak bisa. Yang yang bisa dilakukan apa? Yaitu mendelete row-nya. Oke, kita jangan salah. Ini row ya, angka 1 sampai 75 sampai 81 ini adalah row, yang ini adalah kolom. Cara menghapus row di sini Pak, di remove row. Oke, remove row. Nanti ada opsi nih, remove yang paling atas. Contoh, ini dia ada di sel kolom 4 row 7, kolom 4 row 74. Saya remove row ya, contoh. Remove top row. Nanti naik nih dia. Naik row 1. Nanti naik nih ke atas. Jadi kolom 4, ah, kolom row 73. Sekarang naik dia kan, naik di 1. Artinya satu per satu ya, kita delete. Nah, bisa seperti itu, tapi lama kan, kalau satu per satu. Ada cara berikutnya gimana? Yang remove alternated row. Remove alternated row. First row to remove, number row yang ingin di remove, ini berarti ada 72. Klik 72. Yang akan di keep berapa? 73. Klik 73. Nah, kita cek ya. Nah, ini ke remove semua dia ya. Jadi 1 sampai 73 tadi ke remove. Codingnya Pak, yang kita cek klik-klik ini di button ini akan ke record di sini. Ke record di sini. Nah, ini yang data sebelumnya tadi. Ini data sebelumnya. Terus setelah saya tambah lagi komen atau perintah, dia jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Data awalnya tuh di sini. Change type tadi. Oke. Misal saya hapus nih salah satu row top view kan. Saya hapus nih. Kita lihat jadi hasilnya gimana. Hasilnya muncul nih yang nol sini. Artinya penghitungan tadi yang row 172 ke 73 itu dia mengabaikan bahwa ada satu row yang over gitu. Maka yang over tadi akan muncul di sini. Nah, kita bisa edit lagi nih di sini. Lewat mana? Mau kita hapus, klik ulang bisa, atau di komennya ini Pak. Ini ada ya, tabel alternative row, change type 07273. Ganti aja ini 73, ini 74. Oke, kita klik. Nah, balik seperti ini dia. Oke ya, filenya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya masih nggak cantik, kenapa? Karena ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 yang kosong. Ini harusnya dibiarin boleh, mau dipercantik dengan cara dihapus ya, dibiarin pun boleh. Tapi kalau mau dihapus pun boleh. Kita hapus, remove kolom, remove. Nah, nanti muncul di sini komennya, perintahnya. Remove lagi. Nah, muncul nih perintahnya. Atau mau yang diklik ini, jadi gini. Coba kita klik ya. Ada remove, remove other column. Kalau remove other column artinya
yang kita select itu tidak remove ya. Yang kita select itu tidak remove. Contoh, ini kan ada sampai 238 kolom. Berarti kalau saya pilih remove other column dari kolom berapa tadi? 2 kolom 4 sampai kolom 200 sekian itu dia akan tetap keep. Sedangkan kolom yang lainnya itu akan remove. Nah, contoh ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sedikit rapi sekarang data kita. Sedikit rapi. Baik. Ini sementara seperti ini. Mungkin silakan dicoba dulu ya, karena panjang ya komen-komennya ini step by stepnya. Silakan dicoba dulu bermain. Nah, Pak Yanda, sementara yang lain ini saya bisa bertanya Pak ya. boleh boleh Pak. Nah, berarti yang sebenarnya delete atau penghapusan kolom atau row yang kita hapus di Power BI ini aktualnya sebenarnya nggak terhapus di Excel. Itu hanya Iya, setting bahwasanya nantinya nggak muncul biar lebih lebih rapi gitu ya. Atau memang secara otomatis dia terhapus di data. di Excel tidak terhapus Pak. Pak Daud. Oke Pak. Oke. Nah, yang hanya terhapus yaitu di Power BI kita. Jadi kalau kita coba konsepkan gini Pak ya. Nah, saya coba gambarkan. Saya coba mengartikan apa sih yang Power BI lakukan di data kita. Saya coba menggambarkan. Jadi, sekali sembari yang lainnya mengerjakan ya, Bapak Ibu. Ini kita punya file, ya ada Excel, lalu ada SQL. Ah, dia ada berapa itu ya? Bentar. Yang bisa dia upload di sini itu di Get Data ini. Di Get Data itu banyak ya. Ada Data First, SQL, CSV, web, blank query dan segala macam. Mostly yang saya gunakan hanya Excel ya. Saya belum pernah coba ambil data dari SQL dan lain segala macamnya. Nah, saya balik lagi ke OneNote. Jadi ini original data. Original data. Kemudian data tersebut dimasukkan ke software yang dinamakan dengan Power BI atau Power BI. Oke. Di Power BI ini akan diprogram lagi, Pak. Di coding lagi. Nah, diprogram lagi itu data. Kemudian setelah diprogram dia akan eh, namanya coding, artinya data itu input, ya, ini input tadi, sama si coding ini diproses, ya. Nah, ini diproses. Nah, proses coding ini kita namakan prosesnya. Nah, ini input, raw, ini proses coding. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah tampilan di query tadi. Itulah outputnya. Outputnya itu adalah yang muncul di query. Outputnya adalah showing on query. Nah, artinya query ini adalah hasil proses coding dari raw data ya. Hasil sebenarnya itu definisinya. Si query ini hasil proses codingnya. Namun kita tidak benar-benar mengcoding, Pak. Kita tidak benar-benar mengcoding file tersebut karena yang kita lakukan hanya klik aja ya, kan? Ini resultnya ya. Yang kita lakukan hanya mengklik codingnya. Codingnya akan muncul otomatis di sini nih. Ini, Advanced Editor. Advanced Editor. Nah, 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 Adva
Contoh, saya tunjukkan. Nah, inilah codingnya, Pak. Jadi source dari Excel tadi, yang mana Excel tersebut ada di file Yanda Satria dokumen training Power BI bla 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 bla. Lalu yang diambil itu adalah QL JKT TS sheet. Kemudian dilakukan change type. Ah, dia kasih tahu. Kemudian kita remove tadi ya row-nya. Lalu dia remove juga kolomnya. Terus dia kasih komen juga remove other column. Nah, inilah proses codingnya itu. Nah, keunggulannya adalah kita tidak mengetik di sini, kita hanya tinggal klik aja, klik tombolnya. Nah, kira-kira begitu, Pak Daud dan Bapak Ibu semua ya. Berarti tadi ada yang ini Pak ya, ada yang misalkan dikembali ke apa menghapus satu kolom lagi. Berarti sebenarnya tadi bukan menghapus data ya, lebih ke menghidden ya atau delete, Hmm, delete, betul-betul delete. benar-benar delete, Pak. Tapi Oke. kalau commennya kita delete, itu akan kembali buka lagi dia. Oh bisa 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 kembali lagi ya. Mm-mm. Nah, misal Oh ini kan, coba dilihat Pak Daud. ya Pak Kalau ya. saya balik ke atas, ke source, dia akan kembali ke, nah ini, ke navigation, dia akan balik ke awal tadi waktu kita upload, Pak. Inilah tampilan waktu upload tadi, ya kan? Oke Nah, oke. ini tampilan selanjutnya, setelah dikasih komen change type, ini tampilan selanjutnya setelah dikasih komen untuk remove alternate row, kemudian ini tampilan selanjutnya ketika di remove kolom yang satu tadi satu aja, tapi dan ini yang remove other column. Kalau saya hapus ini remove other column, maka dia akan kembali ke sini nih Pak tampilannya Pak Daud. Oke Pak di copy. Oke, gimana Pak Iqbal, Pak Wardi, Bu Bella? Saya coba lihat yang Bu Bella lah. Mungkin Bu Bella, suara saya jelas. Pak Wardi boleh show screen, share screen Pak Wardi. Boleh, Kita boleh, lihat boleh, Pak. komennya. Oke, power query-nya. Oke, remove alternate. Oke, mantap. Komen terakhir. Tadi Nah, gimana ya, ya Pak, yang remove kolom jadi biar sekaligus hilang semua ya? kalau semuanya Pak Wardi klik dari kolom 4 sampai kolom berapa dari 238 nggak salah ya. Yang dari kolom 4. Nah, sampai ke kolom 238 sampai ujung tadi ya. Tanya banyak itu. Oke, ya. Oh, berarti harus di shift, Pak. Ditekan shift-nya. Oh, mesti tekan shift ya Pak. Nah, shift kolom 4. Oke. Klik kanan di kolom 4. Nah, sebentar, saya jelaskan. Oh, Nggak apa-apa. Coba klik lagi. Klik kolom 23, itu. Kolom 4, coba klik kolom 4. Nah, klik kanan. Klik seperti ini kanan Pak. di kolom 4. Klik kanan ya. Nah, kalau remove, artinya yang di remove hanya kolom 4 ya. Oke, saya jelasin Hmm. dulu berapa fiturnya ini.
Kalau remove other column, artinya yang kita klik itu akan tetap, yang tidak kita klik akan hilang. Nah, kalau duplicate kolom jelas, kolom 4 itu akan diduplikat. Oke. Nah, sebenarnya banyak fiturnya ini, Pak. Tapi common yang bisa kita biasa saya gunakan itu aja ya. Remove other, duplicate kolom. Nah, saya nanti Bapak Ibu silakan explore semua fitur-fiturnya. Bisa belajar. Nanti saya jelaskan lah di akhir-akhir sesi ya, seperti apa metodenya, mungkin bisa ditiru. Jadi banyak ini fitur-fiturnya. Tapi yang common saya gunakan itu aja, yang tiga di atas itu ya, remove other column, duplicate column. Bahkan duplicate column pun agak jarang, remove other column. Memang kesulitannya adalah kalau dia ag- agak kompleks data yang ingin kita tampilkan. Oke, ingat tadi query itu output dari coding. Oke. Nah, pola pikir kita itu Pak, sebenarnya pola pikir mundur. Nah, nanti saya jelasin pola pikir mundur tuh maksudnya gimana dalam membuat Power BI ini. Pola pikir mundur. Kalau biasanya pola pikir maju itu kan data tadi, coding, query. Data, coding, query. Nah, yang biasa saya lakukan mundur Pak. Visualisasinya dulu, query-nya seperti apa, baru codingnya. Nah, datanya kan nggak boleh kita ubah. Data itu ya gitu aja. Artinya apa yang kita dapat dari orang itu data, itu raw original data. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana original data ini bisa match dengan visualisasi yang kita inginkan. Nah, makanya pola pikir mundur inilah nanti akan saya jelaskan. Oke, udah clear ya? Pak Wardi udah mantap itu. Oke, ke kiri. Coba saya lihat lagi Pak, paling ujung. Ke kolom berapa tadi? Kolom satu ya, paling ujung. Kolomnya Kok malah jadi 238? coba. Terus aja. Tadi enggak Nah, lupa di blok. nah 238. Nah, oke. Oke, coba klik ujung. Mungkin tadi kebalik ya, 238 dulu baru 4. Mungkin itu dia yang nyebabin 238 yang muncul malah. Oke. Oke, Pak. Oke, clear ya sekarang. Clear. Ya. Nah, Pak Iqbal sama sudah persis? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke. Sekarang saya jelasin pola pikir mundur tadi, Pak. Pola pikir mundur tadi ya. Eh, saya share screen. Baik. Apa yang saya maksud dengan pola pikir mundur? Filosofi dan apa ya? Ada input, ada proses, ada result. Resultnya itu di Power Query. Nah, terakhir result ini harus divisualisasikan. Oke, result ini harus divisualisasikan. Ini lari ke visualization. Visualization. Oke, resultnya ini di query harus di visualization. Baik, memvisualisasikan itu bisa karena ini mau buat S-curve, tentu kita sudah dapat gambaran. Oh, visualisasi saya pasti seperti ini. Nah, itu contoh ya, kita mau buat S-curve. Visualisasinya pasti seperti ini kan, S-curve itu. Nah, maaf, garisnya. Oke, nah inilah visualisasi. Lalu kita tentukan Pak, yang bawah ini apa? Bawah ini biasanya date, ya kan? Atas ini adalah progress. Oke, betul ya. Kalau S-curve di mana-mana seperti ini kan? Kurva Ya, Pak. X-nya date, kurva Y-nya adalah progress XY. Sekarang bagaimana
Saya tadi apa nama teori tadi ini? Berpikir terbalik tadi apa namanya? Berpikir mundur ya, Pak. Metodenya ini ya. Nah, visualisasi ini bagaimana bisa terwujud? Bagaimana visualisasi ini bisa terwujud? Maka query-nya harus seperti apa? Itu Pak ya. Agar visualisasi ini terwujud, saya ulangi, agar visualisasi ini terwujud, maka query-nya harus seperti apa? Oke. Oke. Agar Oke. Agar visualization terwujud, query-nya harus seperti apa gitu. Nah, sekarang pola pikir selanjutnya adalah kita harus memahami mana yang harus jadi kolom dan mana yang harus jadi baris, Pak. Itu yang harus kita pahami selanjutnya. Di data tersebut ya, in data, we should understand which one should be kolom, kolom, and which one should be row. Should be row. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, pertanyaan pertama adalah agar visualisasi terwujud, query-nya harus seperti apa? Sebelum kita lanjut lebih jauh, munculkan pertanyaan ini. We should understand which one should be column and which one should be row. Sekarang saya balik ke Power BI. Oke, saya ke query-nya. Pertanyaannya, apakah yang jadi row ini udah benar dan yang jadi kolom Pak, sudah benar atau kebalik, Pak? Not, Oh, belum, ya masih 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 di. not yang Oke. Nah, sudah Power BI-nya, Pak? ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang sekarang jadi row, yang jadi row kan ini, Pak, itu sudah benar dan yang jadi kolom juga sudah benar atau sebaliknya, Pak? Saya ingin pendapat dari Pak Daud, Pak Wardi, Pak Iqbal, dan Bu Bella. Mungkin Pak Daud dulu. Apakah sudah benar ini, Pak, yang jadi kolomnya? Kalau tanggal sudah Pak, tapi kalau progres sebelum belum kelihatan yang Belum mana yang kelihatan. Oke. Berarti ini sudah benar atau belum? Saya kerucutkan pertanyaannya. Kolom dan barisnya. untuk description kolom sudah sesuai untuk tanggal. Description sudah betul untuk tanggal. Oke. Pak Iqbal, ini yang seharusnya jadi kolom dan seharusnya jadi baris, apakah sudah benar? Yang muncul di layar ini. seperti sepertinya yang di kumulatif plan Pak, yang Cumulative plan. itu harus jadi, tapi kalau di Excel bisa dipakai sih Pak kalau bahas Nah, kayak di gitu. Excel ya, betul. Di Excel ini bisa dipakai, setuju. Pertanyaan nanti di Power BI apakah bisa? Iya Makanya Pak. pertanyaan ini muncul. Oke, saya lanjutin dikit ya. Jadi kalau di awal-awal kita akan kebingungan, Pak. Ini, oh ini udah benar belum ya? Jadi kolom atau baris? Kayaknya udah benar deh. Nanti saya tunjukkan kenapa ini salah dan kenapa
ini benar. Oke, kalau menurut saya kerucutkan, ini benar atau salah? Itu aja Pak jawabannya, Pak Iqbal. Kalau di Excel betul, mau Kalau di Excel kolom dan betul. baris Kalau di Power BI saya gimana? belum tahu ini, Pak. Belum tahu ya. Baik, Ya, Pak. kita trial sekarang Pak, uji cobanya. Kita trial di visualization-nya. Kita update dulu, jadi biasakan seperti itu. Setelah main di query, datanya harus kita apply change, Mbak ya. Nah, ini ada error. Nanti saya jelaskan masalah error. Kita abaikan, ya, bisa di close. Nah, kita sudah punya data ini. Jadi ini kolom, Pak. Kolomnya banyak, gitu. Berarti yang ada di bawah kolom itu baris ya. Baik. Yang ada di bawah kolom itu baris. Kita mau buat S-curve. S-curve tuh pasti ini ya, line chart lah. Sepakat ya, line chart. Sekarang X, X itu apa X? Coba lihat visualisasi. Nah, Tanggal. biasakan saya memang oret-oret dulu, Pak. Menggambarkan visualisasi yang ingin saya buat, saya oret-oret dulu di kertas. Oh, X-nya itu date, Y-nya itu progress. Pertanyaannya mana date-nya? Mana date-nya? Nggak ada ya di sini. Baik, kita balik ke query. Contoh date-nya saya jadikan ini, maaf. Ini kan kolom, kolom, kolom. Header-nya nggak ada. Maka first row ini bisa jadi header, Pak. First row bisa jadi header di kolom. Caranya view, sorry, transform. Ini use first row as header, ya. Use first row as header. Jadi description 7623 sampai ke ujung ini akan jadi header. Klik aja use first row as header. Thread. Oke, muncul ya. Ini ya first row-nya ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini kalau agak lompat, mohon maaf. Jadi setelah itu, Pak, tipe data harus kita kontrol. Nah, nanti Bapak-Bapak silakan catat aja ya, apa yang saya katakan ini. Tipe datanya harus dikontrol. Tipe data itu ada decimal number, ada fixed decimal number, ada whole number, ada percentage. Karena ini tanggal, maka tentu yang kita pilih adalah tanggal. Ya enggak? Betul enggak, Pak? Iya, Pak. Tapi ternyata datanya ini nyampur, Pak. Ada tanggal, ada ada huruf, ya kan? Oke, agak confuse ya ketika ini dianggap benar sebagai row dan kolom. Oke, itu temuan pertama, Pak. Jadi ini kayaknya nggak benar deh. Indikasi pertama ya, masalah di desimalnya apa namanya? Di datanya ini, data type-nya itu nggak bisa seragam karena isinya nyampur. Nah ini tanggal tapi bawahnya angka. Nah ini tanggal tapi bawahnya angka. Oke lah, jadi angka lah semua. Nah, tapi di sini dia nggak jadi angka, tapi jadi seharusnya ini angka juga, tapi ada yang kepetok sini ya. Angka aja lah kita buat. Kita buat angka desimal. Maka yang huruf tadi jadi error, Pak. Ini huruf tadi sebelumnya kan, jadi error dia. Karena kolom ini harus angka. Yang bukan angka, maka didefinisikan error oleh Power BI. Oke, baik ini udah angka-angka semua, angka-angka semua. Oke ya, clear. Sekarang balik ke visualization. Sebelum itu kita apply change. Oke, kita apply change ya. Sudah. Maka yang ada di sini, Pak, tanggal-tanggal ini kita masukin satu-satu ke sini. Betul nggak, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau ini X itu adalah date. Gimana? Nangkap nggak, Pak? Pak Ihwal, Pak Daud, Pak Wardi? Berarti semuanya ini dimasukin ke X. Ya nggak? Gimana? Silakan.
Bingung, Pak. Bingung ya? Silakan pendapat dulu. Apa yang dibingungkan, apa yang menurut salah atau yang menurut Bapak benar? Silakan. Kita biar dapat ininya Pak, fundamentalnya. Oke. Asumsikanlah ini masih benar, Pak. Asumsikan ini benar. Maka saya harus cari nih runutannya. Oh, ini dari 2023. Mana? Paling kecil 2023 ya. Ini udah kebingungan pertama ya. Kita nyari datanya bejibun gini. Contoh 2023. Oke lah. Ambil penting tahunnya berurutan misal. Ini ya. Set. Terus 2023 lagi bulan berapa ini? Ini bulan 12 tanggal 10. Nah, berarti kita cari yang tanggal di atasnya karena 7 hari berarti tanggal 17 bulan 2012. Tanggal 17 di bawah 17 ada enggak? Mana 17? Nah, 17 22. Oke, Pak, membingungkan. Saya nggak mau lanjut ini ya. Membingungkan. Nah, maka bisa kita katakan ini salah, Pak. Yang harusnya jadi kolom itu jadi baris, yang harusnya baris jadi kolom. Ya nggak, Pak? Atau bingung? Mas udah mulai ini sih Pak. Kalau misalkan dia tanggal itu masuk ke row, jadi nanti di belakangnya itu semua kalau misalkan tanggal akan muncul tanggal semua. Ah, betul. Saya gambarkan di ini, di OneNote ya. Saya gambarkan dulu di OneNote. Baik. File kita saat ini kan seperti ini, Pak. Description, terus tanggal 1 bulan 1 2023 misalnya, tambah 7 berarti tanggal 8 Nah, 1 2023. Nah, terus lanjut 8 tambah 7 15 ya. 1 2023. Ini kelihatan OneNote saya, Pak? iya Pak. Kelihatan ya. Nah, description ini ada apa tadi? Ada plan, katakan ada kumulatif, ada variance. Oke, ini data kita hari ini. Ini data kita yang sekarang. Maka selanjutnya, karena kebingungan memvisualisasikan, kita ubah lagi. Kita ubah gini. Kita ubah apa? Ini yang tanggal ya. Di sini date, maka di sini 1/1/2023, 8/1/2023, kemudian 5/1/2023. Kemudian di samping date apa? Ada plan, ada kumulatif, ada variance. Plannya berapa? Nah, tadi katakan ini 1 2 3 Pak ya. Kumulatif. Apa ini tadi? Plan. Actual, maaf, bukan kumulatif. Actual. Ini bukan kumulatif ya, actual. Nah, actualnya 0 1 4 misal. Varians 1 1 -1. Maka harusnya ditranspos. Yang plan jadi seperti ini. 2 3, actualnya jadi 0 1 4, variansnya menjadi 1 1 -1. Nah, kalau seperti ini, insya Allah bisa Pak, kita masukkan. Kita bisa masukkan ke visualisasinya. Insya Allah bisa. Kurva X nanti akan beda. Makanya saya bedakan ini ya. Saya bedakan dua file. Ini yang originalnya tadi, ya. Saya kasih nama mana tadi rename. Ini yang original. Nah, ini yang kita revise, ya. Kita revise. Nanti kelihatan bedanya. Revise. Oke. Baik. Maka saya ulang nih. Change type saya hilangkan, promote header saya hilangkan, yang di revise, remove other column oke tetap. Yang selanjutnya saya lakukan apa? Saya akan transpose. Saya pilihlah ini Pak, komen selanjutnya.
command selanjutnya atau perintah selanjutnya klik run post. Artinya kolom jadi baris, baris jadi kolom. Baik. Sekarang seperti ini nih datanya. Ya. Sekarang datanya seperti ini. Nah, setelah saya transpose, saya use first row as header. Baik. Nah, jadi description, cumulative plan, cumulative forecast, cumulative actual. Selanjutnya bla 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 bla. Oke. Nah, kemudian saya cek tipe data. Oh, ini udah benar nih. Tipe datanya tanggal, date. Tipe datanya ini decimal number, udah benar. Nah, tipe datanya sudah benar semua, ya. Ini ref, harusnya ini number juga, tapi karena ada catatan dia bingung, nggak apa-apa, kita ubah juga jadi number. Nah, kumulatif, oh man hours juga masuk ya, replace current. Oke, ini juga, ini udah benar, tipe datanya desimal. Ini harusnya desimal, tapi karena nol nol semua, ya. Oke, kita ubah juga lah jadi desimal. Oke, terus sekarang, baik. Nah, ini ada error, Pak. Kalau error muncul di sini warna merah, ada 19 error. Penyebabnya bisa jadi di filenya sendiri sudah error, ya, di filenya itu sendiri sudah ada tulisan ref gitu, makanya di sini kebacanya error. Nah, ini error-errornya. Kita cek. Kenapa error? Ternyata ref, Pak. Datanya data ref. Ya, makanya dia muncul error. Ini bisa kita abaikan saja atau kita hilangkan yang error tadi dengan cara, oke, ini akan banyak komen ya, akan banyak komen. Jadi cara menghilangkan error, mana tadi error yang banyak. Nah, ini ada 14 ya, 19. Ini error yang banyak ini, ya saya klik semua, saya replace value, Pak. Nah, misal value to find error, replace with null. Nah, nanti jadi nol tuh yang error-errornya. Tadi errornya ada berapa? 19 ya. Kita cek. Bismillah. Kita lihat. Berubah nggak dia? Errornya. Nah, errornya sudah hilang. Oh, masih ada errornya. Atau sebentar. Nih, replace value saya hapus dulu. Saya klik yang error tadi. Ya. Cara kedua adalah nggak kebaca tadi. Cara kedua. Null ini saya klik. Ya. Saya replace value. Nah, replace value. Nggak mau dia ya. Reply to error. Biasanya mau nih error to null. Kalau nggak mau juga, ntar menghilangkan error itu biar errornya hilang. Remove error. Kalau remove dia hilang nanti errornya. Nanti berantakan filenya. Ntar. Eh, sebentar, gimana ya? Atau refnya Pak yang diganti nol. Yang di file Refnya, ref, oh gitu. Ya ya, coba ya. Yang file ref ya. Ini ya. Coba replace value tadi pagar. tandanya pagar ref seru ref plus with null. Coba kita cek. Enggak juga ya. Bentar, saya lupa. Sebenarnya dibiarkan juga aman, Pak. Data kita nggak apa-apa. Tapi saya ingat saya dulu ada, karena sering saya mengabaikan juga error ini, nggak saya mainkan. Alhamdulillah filenya aman-aman aja. Bias di view. Karena saya sering mengabaikan, ya, jadi saya lupa gimana memperbaikinya nih. Ah,
Replace. Ini, replace error. Oke. Nah, replace, enter the value, replace error with value null, misalnya. Oke, bismillah. Nah, hilang ya errornya Bapak Ibu. Jadi 0% ya. Oke. Nah, ini masih ada nih 19% error. Kita klik lah, replace error with null. Null itu berarti tidak ada angka. Null. 19, kita cek, bismillah. Nah, jadi nol. Alhamdulillah. Jadi semua error di coding sebagai angka nol. Nah, diubah sama si Power BI jadi nol. Baik. Nah, kita kembali ke materi ya. Nah, tadi apa namanya? Sepintas mengenai fitur error. Sehingga sekarang sudah berubah, Pak. Yang awalnya kolom sekarang jadi baris. Yang awalnya baris sekarang jadi kolom ya. Oke, sudah saya transpose. Ini fungsi function dari transpose itu ada di sini. Lalu kita lihat nih filenya. Apply change. Oke, ada yang revise, ada yang ori. Nah, revise, error, ori, completed. Baik, tak masalah. Walaupun yang ori complete, yang revise ada error, tapi yang revise akan kita gunakan filenya. Nah, yang revise akan kita gunakan. Ini yang ori, ini yang revise. Nah, sekarang gini Pak, tampilannya Pak. Maka yang di mana tadi ini ya description ini saya ganti ini namanya. Cara gantinya langsung aja klik sini ya, date. Nanti muncul komennya di sini. Rename kolom. Oke, saya ganti date, muncul name-nya sini, rename kolom. Kemudian saya apply change lagi. Coba lihat ini description, nanti berubah jadi date. Nah, oke, berubah jadi date. Baik. Visualisasinya, visualisasinya adalah seperti ini ya. Kurva garis X adalah dates, garis Y adalah progress. Ini adalah date, pindahin sini. Yang Y apa tadi? Y itu progress. Bisa bisa plan, mana tadi? Bisa kumulatif plan, bisa bisa weekly ya. Misal karena S curve biasanya kan kumulatif. Maka kita gunakan akumulatif plan. Oh, nggak hanya kumulatif Pak, mau juga yang actual. Masukin. Oke. Nah, ini muncul actual. Jadi kelihatan nih. Nah, ini stylenya mirip seperti pivot Pak. Inilah pivot sebenarnya Pak Daud yang kemarin Pak Daud bilang. Pivot tuh seperti ini juga mainnya. Ya, kita mendefine yang mana harusnya kolom, yang mana harusnya baris. Jadi karena ini 23 jauh nih Pak ya jaraknya. Nah, bisa kita ubah. Misal date aja. Nah, oh, tapi masih terlalu jauh nih gap. Jadi 24 224 diatur di sini. Maunya misal weekly. Salah di sini ini X, axis X kita ubah menjadi misal continuous value title memunculkan minimum katakan awal tahun, oke, maksimum akhir tahun 2024 ya. Nah, ini progresnya sampai akhir tahun, or kalaupun kesusahan biasanya kita bisa expand lewat ini ya. Mana dia? Zoom in, zoom slider. Nah, zoom slider. Bisa nih Pak, di zoom Pak. Oke. Nah, inilah di zoom nih. Muncul. Sorry. Oke.
Bisa seperti ini juga ya, di zoom in. Nanti inilah tampilan yang akan muncul di reportnya Bapak Ibu ya. Report yang kita kirim ke manajemen tuh inilah tampilannya. Nah, step selanjutnya itu mempercantik Pak. Mempercantik report ini memang ada materi sendiri ya. Makanya setelah input, coding, query, visualization ada namanya kosmetik. Nah, kosmetik inilah yang ada apa namanya skill selanjutnya yang bapak-bapak harus kuasai juga kosmetik. Ini dia. Ini ya. Nah, sorry. Draw. Lah. Nah, step selanjutnya apa? Kosmetik, Pak. Kosmetik ya. Kita percantiklah tampilannya ini. Kita percantiklah tampilannya ini. Nah, mempercantiknya itu mainnya di sinilah. Nih, ini yang garis kotak dua ini memasukkan data untuk dimunculkan di sini. Yang di sebelahnya ini adalah namanya format your visual. Nah, format your visual ini mempercantik, mengkosmetikkan tampilannya ini lewat sini. Ubah fontnya ya, mau ubah fontnya. Nanti di sini ada value, ganti fontnya. Saya mau UI bold, saya mau yang lebih cantik Georgia misal. Nah, ataupun apa fontnya mau saya besarin, saya mau kecilin di sini ya. Nah, ini bisa lihat di sini Pak, colornya ganti warna kuning, biru atau apa gitu. Nah, itu di sini ya kosmetiknya nanti ya. Ini analyze ini saya belum pernah pakai ya, Constant Analyze ini. Apakah untuk yang saya belum pernah pakai khusus yang ini. Biasanya dua ini aja, for visual dan format visual. Oke, baik. Sebelum Bapak Ibu saya minta coba, silakan jika ada pertanyaan. Mungkin Pak Daud, Wardi, Pak Ihwal, atau Bu Bella. Dari saya Saya agak masih aman. saya agak ketinggalan Pak. Tadi ada gangguan sedikit. Boleh saya share screen dibantu remote Pak? Ah, boleh. Ya. Oh, Eh, yang share screen yang OneNote ya? enggak Pak. Saya yang share screen Oh, oke, oke. diarahkan. Boleh, boleh. Silakan. Oh ya. Oke. Tadi ada gangguan sedikit Pak. Ini sampai sini tadi. Habis itu ini diklik semua ya Pak. Ini kan mau apa dulu? Sebentar. Transpose. Mau transport nggak usah diklik semua nih, alhamdulillah. Kalau transport nggak usah, Oh, ya, ya. langsung Berarti transport, transpose transport. aja. Iya. Oke, Berubah dia ya. ya. Nah, Habis setelah ditransport, yang call row satu itu dijadikan header, ya nggak, ini, Pak Iwal? oke, oke. Ya Pak. Caranya Ini adalah di bawah home ada use home. first row as header. Di transport, maaf. Klik di transport. Nah, itu ada use first row as header. Oke, klik. Oke, ini diganti jadi date. Nah, itu boleh nanti jadi date. Change Ini name. name-nya di mana nih Pak? Klik aja, double klik di description ya. Oh, Oke. Date. Nanti muncul komennya langsung di bawah change type. Namanya rename column. Nah, itu ya. Itu ya. komennya tadi yang Pak Jual masukkan. Baik. Alhamdulillah query-nya sudah. Step selanjutnya visualisasi. Di home ya. Eh, Ini Balik di ke close Pak. Power BI. Ini di hide aja, di minimize atas, atas, paling atas. Nah, itu.
Kembali ke Oke, sini. Mas. Ini karena share screen-nya, coba share screen apa? Window. Iya, screen window, jangan yang Power BI. Set, set. Kembali ke sini. Oke, kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Lalu apply change. Oh, presence. Apply change. Oke, close. Maka apa yang kita lakukan selanjutnya adalah visualisasi. Visualisasi. Pakai ini. Ya, join Habis itu di data, open yang data. data tadi ya. Ini. Oke, pilih yang mana yang harusnya jadi x axis. X axisnya apa berarti? Date ya. Oke. Hmm, Date. Oke. Terus Y-nya apa mau tampilin? Yang progress tadi apa aja? Misal Hmm, kalau S-curve tuh kumulatif ya, kumulatif plan sama kumulatif actual, ya enggak? Oh ini. Ya Pak. Nah, pindahkan. Yang revisi 0 Nol aja ya. sama aktual Dua, revisi 0. oke ya. Nah, ini visualisasinya sudah. Kalau mau itu kan panjang tuh lompatannya Pak, Ya Pak. tahunan kan? Ya, Nah, kurang semua. kita di zoom, pilihan di zoom itu ada di kosmetiknya. Kosmetiknya coba klik di Ini. sebelah. Itu ya, itu kosmetik nanti di situ semua. Mau ganti warna color curve, mau ubah tanggal. Nah, itu klik zoom slidernya. Oke, oke ya, itu bisa. Jadi mau tampilin atau gini, saya share screen ya. Saya Oke share Pak. screen lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah ya. Nanti step selanjutnya kosmetik. Saya nggak jelasin panjang Pak karena ini kosmetiknya itu yang take time ya. Kosmetik itu benar-benar take time. Nanti saya kasih aja beberapa link YouTube lah yang Bapak-bapak bisa gunakan untuk belajar kosmetiknya. Nah, kan ini terlalu panjang nih. Sedangkan yang mau saya tampilkan mungkin hanya bulan awal tahun aja misalkan. Nah, maka bisa lewat sini Pak. Contoh, ini saya revise balik lagi ke query. Oke, balik ke query ya. Sebentar. Sebentar share screen. Oke, sudah muncul ya. Saya balik ke query. Misal query ini sudah dimainkan, Pak Iqbal, Pak Daud, Pak Wardi bisa klik ini. Kalau klik ini dia akan close dan mengapply. Ya, saya coba ya. Nah, dia biasanya muncul di sini kalau ada perubahan di query-nya yang tadi apply change. Nggak di close juga boleh, nggak masalah. Ya, tidak kita close pun juga boleh. Nah, saya buka lagi edit query. Oke. Selanjutnya, misal tadi mau munculin cuman tahun 2023 atau sampai 2024 bulan Oktober. Ini aja, Pak. Difilter aja. Before apa misalkan? Before apa? Is before tanggal nih misal 1 November. Oke. Udah muncul nih komen baru yaitu filter di sini nanti. Filter row. Oke. Maka yang sebelum berapa tadi saya pilih? Filter row-nya. Atau di sini ya, kita klik satu-satu juga boleh. Ya, mau filter seperti di Excel dengan komen atau kita klik satu-satu juga boleh. Maka yang muncul di visualisasi akan mengikuti, Pak. Biasanya dia minta apply change. Oke. Apply change.
Baik, saya close. Nah, maka jadi seperti ini, Pak. Munculnya sekarang. Nah, saya contoh matikan dulu ya zoom slidernya. Nah, jadi nggak muncul ya tahun-tahun yang berikutnya. Hanya sampai 2024 aja. November 2024. Oke, jadi bisa difilter kalau untuk memperkecil. Oke, Pak. Itu fungsi basicnya. Baik, itu fungsi basicnya. Fungsi advance-nya tadi yang kosmetik nanti Bapak bisa belajar di YouTube ya, pilih dari sini ya. Nah, contoh saya tampilkan ya yang saya aja biar setelah itu nanti saya jelaskan DEX sedikit tentang DEX. Nah, ini kosmetiknya memang butuh waktu ini. Makanya sangat susah, Pak. Kalau kita juga planner suruh buat Power BI eh, karena banyak waktu yang terbuang juga untuk bermain Power BI ini. Dia kelihatannya entah orang anggap simpel atau enggak, tapi sejujurnya membuatnya itu take time ya. Sejujurnya membuatnya itu take time. Oke, memang lumayan ya, lambat. Hmm, oke. Nah, saya mau tunjukin aja sedikit masalah kosmetik. Nah, inilah kosmetiknya, Pak. Memunculkan bentar. Ya, memunculkan warna-warni seperti ini ya, box seperti ini. Itu box ini ngambil dari sini, dari fitur juga ya. Dari mana? Dari visualization ini. Itu di sini nih. Nih di card ya, nambah card. Ini card. Oke, saya ke overall progress. Nah, ini overallnya ada S-curve, ada integrasi ya. Integrasi itu saya bilang di sini tadi. Nah, contoh antara table TS curve dengan table yang detail pending itu ada integrasi, yaitu di mana? Di date ya, date-nya. Jadi kalau saya select date di sini, maka dia akan langsung terfilter juga untuk detail pending. Oke, kalau saya select date di sheet yang OLLTS S-curve ini, maka otomatis di detail pending pun akan terfilter ya. Nah, itu yang masalah model view, Pak. Baik, contoh ini juga nih, ini apa nih yang saya oh dead juga ya, mostly dead karena kita bermain di project ini. Saya area belum ada karena belum masuk construction, jadi banyak masalah dead aja integrasinya atau connectionnya. Nah ini nomor sama nomor. Ini apa lagi integrationnya? Cara integration simple aja, Pak. Ini ditarikin kemana nih? Nah gitu aja, Pak ya. Cara integration tuh blasting painting mau disamain ke yang mana? Contoh tadi saya date antara overall ini apa nih? Ini date COD. Nah, date COD ini ya, sama date COD di sini. Nah, ini sama gini aja. Pilih mana date COD sini. Nah, di-plug aja gitu ya, diturunkan, di-plug gitu, Pak. Oke, atau kalaupun nanti sudah salah bisa pilih di sini ya. Pilih kolomnya yang mana gitu. Dari kolom mana ke kolom mana.
Nah, ini contoh Pak untuk yang model view. Eh, Visualisasi, maaf saya lompat tadi ya. Nah, visualisasi inilah yang harus kita cari tahu dari sini Pak. Nah, yang saya lakukan adalah untuk membuat template seperti ini Pak. Saya buat dulu di PowerPoint Pak. Saya buat dulu di PowerPoint. Eh, Ini Power BI. Ini yang front end-nya, desain cover BI-nya. Oke. Nah, inilah dia. Saya buat di sini visualisasinya. Ah, TNet bla 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 bla. Kemudian saya save, save as sebagai JPEG. Setelah saya save as sebagai JPEG, muncullah dia di sini, ya. Sebentar, view large. Nah, ini ya covernya. Terus cover ini saya masukkan ke Power BI. Saya masukkan dengan cara apa? Klik page-nya tadi, halaman, pilih canvas setting, canvas background, pilih nih filenya tadi, ngambil dari mana tuh? Nah, diklik di sini, terus pilih image feed, muncullah dia seperti ini langsung. Nah, itu metode saya. Sebab kalau saya atur satu persatu di Power BI-nya ini take time, maka yang lebih gampang apa? Saya buat di Excel, sorry, saya buat di Power BI, kok Power BI, saya buat di PowerPoint, Pak. Ya, maaf, saya buat di PowerPoint. Setelah saya buat PowerPoint, saya save as sebagai JPEG. Setelah save as sebagai JPEG, saya import ke dalam Power BI, lalu di image feed. Nah, muncullah dia seperti ini. Dah, tinggal saya sesuaikan lah tabel-tabel ini masuk ke dalam kolom-kolom yang dari JPEG tersebut. Ya, sesuaikanlah tabel-tabelnya agar masuk ke dalam bundaran-bundaran atau kolom-kolom atau bingkai ya, bingkai yang ada di JPEG-nya tadi. Dari mana saya tahu ini? Ini saya belajar di YouTube, Pak. Oke. Nanti Bapak bisa juga main button nih. Showing, closing gini ya. Ini bisa nih commonnya. Bisa digunakan seperti ini. Muncul, timbul, muncul, timbul. Nanti muncul di mana? Di apa namanya? Di contoh nih. Ah, OneDrive karena perlu sync in ya. Oke lah. Nah, nanti muncul tuh seperti ini juga tampilannya, Pak. Nanti muncul seperti ini juga tampilan yang ada di website karena kita bisa kirim link tersebut bisa dibuka dari laptop masing-masing. Kalau untuk tampilan handphone saya belum setting. Kalau tampilan handphone tuh nanti di sini settingnya. Ini. Nah, ini tampilan handphone, saya belum setting sama sekali. Artinya harus dibuat lagi, Pak. Ya, harus dibuat lagi di kosmetik lagi layoutnya. Harus di kosmetik lagi. Karena belum ada demand, saya belum buat. Jadinya untuk tampilan mobilenya ya. Saya masih buat untuk tampilan desktop saja. Oke, itu terkait kosmetik Pak ya. Saya singkatkan aja terkait kosmetik. Sekarang saya balik ke file kita ke Dex. Apa itu Dex? DAX. Dex. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak, saya tadi yang bisa ke Power BI-nya, Pak. Gimana? Yang teks itu di Teks. di Power BI. Bukan yang satunya, Pak. Oh, yang Power BI saya. Iya, Bukan yang ini, Pak Iwan. bukan. Bukan, Pak. Oke, oke. Saya buka lagi ya. Yang ini dia loading.
Ini sebentar ya. Saya HP-nya 19. Nah, oke. Gimana? Kelihatan Power BI-nya? Kelihatan Pak di overall progress tadi Pak. Di overall progress. Oke, yang overall progress ya. Ada tadi tampilan teks, ya ini area of concern. Area concern. Nah, gimana cara masukin itu teksnya manual atau bisa otomatis Pak? Ini manual nih. Saya masukin dari Oh, report, saya update manual. Option ininya, visualisasinya, itu dari sini, Pak. Mana nih? Yang ke teks. Hmm, ini bukan ini bukan naratif apa naratif ini ya? Bukan naratif. Oh, saya hilang. Ubah deh, ntar. tapi kalau hmm, Ini nih, kalau nggak salah text box ini. Saya mau pakai pakai yang ini. teks box, Iya, pakai text box. Kalau nah, teks itu Pak. ini. Oke. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan, Pak Wardi. Boleh ya, kita diskusi Pak. Kalau misal ada yang ini, yang membingungkan, saya close ya, yang ini ya. Save. Oke, nah, oke, Power BI-nya sudah kelihatan yang kita punya. Udah, Pak. Oke Pak, Nah, kelihatan. lalu apa itu DEX Pak? Nah, DEX itu gini Pak. Contoh ya, contoh. Kita punya dua kolom antara actual dan plan. Tapi kita ingin menghitung nih, misal deviasi antara plan dan actual. Katakan di datanya Excel itu nggak ada varians atau deviasinya. Katakan di Excel yang dibuat itu nggak ada varians atau deviasi. Nah, asumsikan seperti itu. Mungkin ini ya, mungkin kumulatif vars ini. Katakan nggak ada. Terus caranya apa? Kita buat kolom baru di sini. Kita buat kolom baru. Kolom baru caranya yaitu klik new measure. New measure. Nah, ini simple, yang simple DEX-nya ya. Nanti akan ketemulah yang kompleks tergantung keinginan kita, varians dan kebutuhan dari manajemen. Maka saya pilih nih kolom dia ada di kumulatif, ada di sel sel berapa? Ah, OALLA. Ini jujur saya lupa, Pak. Sejujurnya saya lupa. Maka dari itu, daripada kita bingung mengingat formula, kita tanyalah ke Chat GPT. Kita tanyalah ke Chat GPT. Nah, inilah Chat GPT-nya. Nah, sudah kelihatan, Pak, Chat GPT-nya? Udah, Pak. Nah, kita pilih ini tadi. Biasanya mana? Power BI ya, Power BI. Oke. Kita cerita ke Chat GPT. Hi, I have one sheet with name, apa nama name sheet kita tadi? Ini ya.
OLL, JKT plus TS, revise. Revise. Jadi kita kita harus memberi perintah yang jelas ke dia. Saya punya satu sheet dengan nama sekian. On this sheet, I have two column with name. Karena kita ingin menghitung antara cumulative actual dengan actual plan, kita tulis ya. I have two column with name cum plan ref 0 and cum actual ref. Nah, saya ganti ref 0 juga deh. Saya ubah dulu ya. Ini saya balikin ke actualnya ref 0 juga. Set. Oke ya, ini yang ref 0. 0. I want Dex to check deviation of this column. Please your help. Inilah fungsi dari ChatGPT ini, Pak. Karena kompleks ya. Jujur Dex ini kompleks. Untuk menghafalnya kita kehabisan memori ya. Jadi solusinya apa? Tanya ke ChatGPT. Oke, you can create Dex measure bla 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 bla. Can create Dex measure to calculate deviation between column X and the column in the bla 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 sheet. Here the simple Dex formula. Oke, copy ya. If you want to check deviation as percentage dikasih juga ini ya. Oke, kita cek dulu. Kita copy Dex-nya tadi. Kita klik tadi new measure. Oke, new measure. Lalu ini measurement-nya masukin ke sini, Pak. Nah, deviation. Bentar. Nah, ini nanti measure-nya sini muncul ya. Akan berubah nama jadi deviation. Ternyata error. Oke, cari tahu apa yang membuat dia error. Kita cek. Kita setidaknya paham Pak ya. Fungsi ini sum jelas menambah. Sum satu lagi jelas menambah juga. Maka bisa jadi dia salah dalam memilihkan kolomnya. Kita klik lagi. Masih error. Slit. Slit. Oke, enter. Biasanya kalau error warna merah. Baik, alhamdulillah hilang errornya. Kemudian kita coba tampilkan di layar. Tampilkan di layar. Set. Nah, inilah deviationnya, Pak. Permannya ya, ada minus, minus, minus. Kayaknya kurang menarik deh. Nah, misal kurang menarik. Jadi kebalik aja deh. Yang plan dikurang actual. Misal, begini ya. Bismillah. Oke, ini ya. Deviationnya seperti ini. Set. Kayaknya ini cocoknya combo chart, jangan satu chart. Oke, kita buat combo chart. Saya ubah chart yang ini menjadi combo. Nah, combo artinya ada yang jadi aksis, ada yang jadi stack. Caranya secondary kita ubah jadi combo ya. Membuat deviation ini saya jadikan dia ini nih kayaknya ya. Ini line-line, ini yang stack. Oh, kebalik. Berarti ini stack, ini line-line, ini yang stack. Inilah Pak. Jadi combo seperti ini dia ya. Jadi filenya tampilannya combo. Ada yang garis, ada yang stack.
Yang stack ini secondary axis value title, so only title, text, legend. Saya ingin buat dia jadi secondary axis. Secondary axis. Secondary axis. Enggak ini. Kolom legend, kolom isi. Oke, udah benar lah ini ya. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Dex ini simple Dex saja yang saya tunjukkan ini. Nanti akan ketemu Dex-Dex yang kompleks. Nah, seperti ini ya. Contohnya lead time, forecast, bla bla bla. Could you modify if blank change with the date on the table, PTR, plan to PO. To modify DEX, use plan PO is date instead of today. When the forecast PO is blank, the formula needs align adjustment. Nah, inilah dia kasihlah DEX-nya ya. Artinya kita harus bisa menerjemahkan keinginan kita. Nah, kita harus bisa menerjemahkan keinginan kita dengan instruksi yang jelas di dalam Power BI. Sorry, di dalam ChatGPT. Kita harus bisa menerjemahkan keinginan kita dengan instruksi yang jelas melalui ChatGPT, Pak. Nah, dengan begitu, insya Allah dia akan create DAX DAX sesuai dengan term dari Power BI. Nah, itulah mengenai DAX, Pak. Mengenai DAX. Nah, mungkin boleh pertanyaan Pak Daud, Pak Wardi, Pak Iqbal, Bu Bella. Dari saya cukup sih Pak. Cukup ya. Pak Iqbal, Kalau saya cukup Pak. cukup ya. Pak Wardi, Eh, aman Pak, nanti kita coba lagi. ah, jadi memang materi Power BI ini nggak cukup 2 jam aja Pak ya. Terpaksa saya coba presskan, saya coba shortcutkan mana yang penting. Intinya apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak setelah ini tentu coba-coba sendiri ya di Power BI-nya. Insya Allah fundamentalnya udah dapat ya, Pak Iqbal, Pak Daud, Pak Wardi, secara konsep dasarnya. Ya Pak. Ya Dapat, Pak. Pak, Nah, dapat. insya Allah ya. Nanti itu dikembangkan. Belajarnya lewat mana? Bisa lewat ChatGPT, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google. Kalau saya pribadi lebih nyaman belajar lewat YouTube. Jadi dia klik-klik kita bisa ngikutin. Nah, insya Allah sebulan aja Bapak pegang Power BI itu udah jadi udah handal lah insya Allah. Asalkan terus problem solvingnya terus dimainkan. Artinya ketemu masalah cari tahu. Mentok nanti boleh feel free tanya Japri saya di WhatsApp. Insya Allah nanti kita bisa diskusi via WhatsApp. Mungkin itulah Pak sesi kita Power BI pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup dari Pak Daud, Pak Iqbal, Pak Wardi. Ya Pak, Apakah kalau cukup aman? mumpung yang mengenai deviasi tadi, sebenarnya kalau di Excel itu kita nambah, kalau misalkan lebih ngerti di Excel bisa juga ya Pak ya lewat Excel aja. Betul, bisa. Betul sekali Pak Daud. Nah, yang jadi kendala tuh gini Pak. Kalau yang membuat Excel kita sendiri, insya Allah aman. Tapi kalau yang membuat orang lain, artinya kita harus minta orang lain tersebut mengubah template-nya. Itu kan Pak, yang Iya ya. pertama. Atau atau misal ketemu orang yang strict, artinya dia nggak mau ngubah. Kalau dia memang udah nggak mau ngubah, solusi kedua, data dari dia, raw original data tadi, ketika sampai di kita, mau nggak mau kita modify dikit. Kita tambahin kolom atau baris untuk menghitung deviasi. Ataupun
apapun itu data yang kita perlukan untuk di Power BI kita. Mungkin itu solusi keduanya, Pak Daud. Kalau orang tuh nggak mau disuruh untuk mengubah, menambahkan atau mengurangi kolom atau baris. Begitu, Pak Daud. Oke, oke, Pak. Atau mungkin di situ ada pengaruh ini juga, Pak, ya, apa namanya? Penambahan memori ya, kalau misalkan semakin banyak kolom di Excel akan lebih berat, atau nggak terlalu pengaruh sih ya. Kalau di Power BI dia nggak ngaruh, Alhamdulillah dia nggak ngaruh. Nah, konsekuensinya Pak, misal ya, Pak Daud atau Pak Ihwal atau Pak Wardi sudah mengimport file dengan fixed row and column. Maksudnya apa? Row-nya tadi katakan sudah 10, sorry, kolomnya udah ada 10, row-nya ada 11. Ya, kolomnya ada 10, row-nya ada 11. Tiba-tiba di tengah dia insert Pak satu kolom. Ya, di antara 5 dan 6 tuh dia insert satu kolom. Kalau tiba-tiba dia insert satu kolom, ini akan kena di query kita. Bisa jadi ada query kita yang akan error. Nah, ataupun dia insert di ujung. Kalau ujung biasanya masih enak. Tapi kalau yang di tengah-tengah ini, Pak, dia ubah atau namanya tadi yang awalnya namanya katakan description, dia ubah menjadi uh, namanya menjadi activity, ya, katakan awalnya description, dia ubah menjadi activity. Perubahan nama di kolom itu akan membuat query kita juga error. Akan muncul tuh biasanya. Itu disebabkan apa? Disebabkan Excelnya yang dia ubah kolomnya. Kalau baris yang diubah, nah, kalau baris mau ditambah 1.000 pun dia nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kolomnya ini diinsert, diganti nama, itu akan jadi problem di Power BI kita. Tapi kalau row atau barisnya yang ditambah, dikurangi, di delete, di merge, itu insya Allah nggak akan pengaruh ke Power BI. Nah, gitu Oke, Pak, concernnya. dimengerti, Pak. Nah, oke. Pak Iwal, Pak Wardi, ada pertanyaan? Eh, cukup Pak. Cukup ya, baik. Semoga singkat 2 jam ini bisa memberi wawasan Pak ya, buat Power BI. Jujur, Kak cukup waktunya, tapi semoga Bapak tergambarkan dan mau mencoba lagi dan belajar sendiri. Intinya, kalau ada kendala, cek YouTube, cek ChatGPT atau nanti tanya ke saya kalau sudah mentok. Oke, mungkin itu Pak sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Daud, Pak Iqbal dan Pak Wardi. Insya Allah kita lanjut di chat atau berjumpa lagi di lain waktu ya. Alhamdulillah sudah selesai semua sesi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, ya. wabarakatuh, Pak. Ya, Mohon maaf, izin lift ya. salah-salah kata, salah sikap. Ya, sama-sama Pak Daud, Pak Iqbal, Pak Wardi. Saya mohon Pak, maaf juga ya. kasih Maaf. banyak Pak. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.